Selamat siang. Sehabis ngonten kalem kali ini aku konten ngalem hari ini biar nggak tumbang. Tetap ngonten tapi kalem-kalem. Wondes Nature adminku. Kalau di Wondes Supriyatna Cah PCT tetap aku kalem. Baru dapat berapa tadi? 2. Sambil belajar dari teman-teman yang lain, cari-cari inspirasi, ide-ide teman-teman. Kalau kemarin saya disarankan Mas siapa kemarin ya? Coba tanya aja kemarin. Nah ini tadi saya nyoba-nyoba mantau sobat-sobat TikToker yang lain, saya pantau apa yang bisa saya serap gitu teman-teman. Jadi belajar konten dari mana saja idenya. Ya terutama banyak berseliweran. Jadi kalau mau cari ide-ide konten sih mudah banget sebenarnya teman-teman. Contoh kan misalkan garam gitu ya. Misalkan saya ambil produk ini. Nah kita klik produk, di situ ada videonya teman-teman. Nah, coba kita cek ya. Contohnya untuk mencari ide konten, teman-teman. Nah, ini. Siapa ada yang telepon masuk ini? Nomor telepon nggak jelas, kita abaikan ya, teman-teman. Banyak nomor-nomor ngawur nggak jelas gitu ya. Oke, untuk mencari ide konten. Saya tadi mau ngomong apa kok tiba-tiba munculnya ide konten? Ya wes gas. Kadang-kadang kalau saya lagi ini ya, contoh kayak gini teman-teman, cari cara mudah untuk mencari ide konten. Ini barusan saya upload 1, 2, 3 baru 3 teman-teman. Ya wes nggak apa-apa. Sorry. Nah teman-teman, misalkan kita klik di sini teman-teman. Ya dari sini produk sini, contoh nyata lah ini ya. Nah, di sini ada video-video learn from creator. Ini contoh-contoh video ide dari yang lain ya. Coba kita klik teman-teman. Top selling terutama, arahin aja top selling tuh. Contoh top selling, penjualan tertinggi artinya. Alhamdulillah, setelah ikhtiar ganti garam dapur dengan garam Himalaya, Bapak tensinya terus membaik. Nggak suka bangun-bangun lagi kalau tidur malam. Ini garam Himalaya padahal hanya 30 ribuan ya, dapat 1 kilo. Oh, masa? Manfaatnya Masya Allah sebagus itu. Cocok juga buat yang lagi detox dan yang kadar gulanya tinggi. Alhamdulillah setelah ikhtiar ganti garam. Di sana yang sudah ada lagi siapa nih? Contoh-contoh kayak gitu ya. Kenapa sih orang kaya pada pakai Himalayan pink salt? Aku tuh dari dulu bertanya-tanya banget. Ternyata setelah aku cari tahu. Nah, contoh. Ini ada lagi siapa ini? Garamnya itu buat masak aja. Nah, daripada kakak beli yang kecil seperti ini, garam Himalayannya ini lebih mahal kakak. Aku rekomendasikan mending beli yang langsung 1 kilo aja. Terpendam di sana. Ini dari Terus ini. Kenapa sih orang kaya pada pakai Himalayan pink salt? Aku tuh dari dulu bertanya-tanya banget. Ternyata setelah aku cari tahu, Tuan Gunung. Nah, itu contoh cari ide konten yang mudah, teman-teman. Tinggal aja sesuaikan produk kita yang mana kita contek. Tidak dilarang nyontek. Yang dilarang re-upload. Kita ambil video orang, kita upload ulang, diharamkan. Cuma di sekolah yang dilarang nyontek, tapi di TikTok affiliate dihalalkan nyontek. Diharamkan re-upload. Nah, bener nggak? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, yo gaspol. Nah, itu ya teman-teman. Ini aku lagi nyari-nyari ide seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang bisa kasih cara, boleh di-share di sini teman-teman. Jadi bagi teman-teman TikTok affiliate pemula, kadang itu yang paling susah. Salah satunya apa? Nih, saya coba tadi ada yang nanya juga, Pak gimana caranya ngomong? Lah saya cara ngomong gimana ya? Ngomong aja. Jujur saya ini teman-teman dulunya orang yang sangat-sangat introvert. Basicnya saya nggak bisa ngomong, nggak punya keberanian, nggak punya nyali. Saya terdidik itu dari zaman kecil. Saya ingat banget zaman SMP pun saya takut orang-orang yang reman-remannya SMP lah gitu ya. Beberapa orang saya dulu sering dipalak, ingat banget zaman dulu saya punya pena tuh bolpen pilot. Mungkin ada yang usia-usia saya ya. Enggak. Saya itu di SMP punya pilot tuh diembat, dipalak. Saya nggak berani minta lagi karena bodinya besar. Karena terkenal dengan tukang jago keprok gitu ya. Zaman itu gitu, kalau nggak topi. Seingat saya yang sering diembat tuh topi, bolpennya. Teman-teman siapa yang zaman SMP suka
malakin saya. Ya masih ada lah teman-teman, dan ya itu zaman masa dulu, dan itu membuat salah satunya saya juga mental tempe gitu, nggak berani kepru-kepruan gitu. Saya merasa kalau kepruan kalah gitu, sedangkan saya nggak ada backup siapa di belakang saya gitu teman-teman. Nah itu juga membuat mental pemberaninya susah. Satu sisi modal saya cuma rajin doang. Saya ingat banget saya ini bukan orang yang pintar, modal saya cuma rajin. Akhirnya gara-gara rajin ngapalin, rajin di gitu doang ya saya bisa dapat ranking gitu. Cuma ranking ternyata tidak menentukan bagaimana keberhasilan perjalanan kehidupan teman-teman. Tidak jaminan. Mungkin salah satu faktor tapi tidak jaminan. Begitupun SMA. SMA saya tuh banyak juga dibully. Saya dari desa, sekolah di Jakarta. Saya di SMK 57 di dekat Ragunan. Jadi budaya apa ya namanya ya teman-teman? Shock culture lah. Bahasa Jakarta yang lu gue, nggak peduli siapapun, sedang saya monggo, nje, mau kemana, tindak pundi, ndeso. Makanya salah satu nama mungkin sampai terbawa ke nama produk-produk saya namanya Wondes, ya Deso itu kali ya gitu. Tapi sebenarnya saya nggak ada kepikir ke sana, cuma nama ini juga teman saya waktu itu kan, partner saya waktu itu, saya terusin saja. Nah teman-teman yang nggak bisa bicara, satu obatnya, prakteklah unlimited. Nah kenapa saya bikin YouTube? Salah satunya adalah gimana cara praktek saya ngomong termudah, yang nggak harus diomelin orang langsung, nggak dicelain gitu. Walaupun saya pada saat bikin video kayak gini teman-teman, awal-awal saya dicela bini saya sendiri, istri saya sendiri, mas ngomong jangan digaya-gayain, karena saya kebawa-bawa kayak orang pidato. Wah teman-teman jadi begini, nah, gitu. Ternyata ngomong terbaik adalah dengan gaya kita sendiri teman-teman. Kalau teman-teman boleh saya cerita, saya itu pengen ngomong itu sebenarnya dari lama, pengen bicara, tapi nggak berani. Tapi saat saya udah kebuka, saya malah susah berhenti sekarang. Trik yang saya berani gila waktu itu, saya ambil kuliah S2, ilmu komunikasi hanya untuk bisa bicara, bisa ngomong. Dan apakah saya dapat? Yes, saya dapat. Setelah saya membaca teori komunikasi. Salah satu teori itu merubah pola pikir saya untuk gimana ya bisa caranya ngomong. Sebenarnya saya sudah pelajarin sebelumnya, tetapi dengan gara-gara teori komunikasi itu, beliau adalah dosen saya itu Profesor Dr. Gati Gayatri. Beliau sekarang jadi salah satu researcher pimpinannya kalau tidak salah di Depkominfo. Setelah saya itu dapatkan pola pikir saya berani, saya berubah. Cuman itu saja sebenarnya yang merubah. Sebenarnya saya juga udah berusaha, cuman pada saat beliau terangin, yes, ini loh. Saya belajar teori-teori komunikasi. Contoh, salah satu teori komunikasi menyatakan bahwa kita itu looking glass others gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini pada saat orang bisa tertawa, pada saat orang bisa respon, berarti itulah cerminan diri kita. Gimana cara seperti itu gitu. Nah selanjutnya yang saya lakukan apa? Praktek unlimited. Contoh kalau teman-teman silahkan cek juga akun YouTubeku satu lagi, Supriyanto Cah PCT. Dari awal cek video-video awal saya sampai detik ini pun itu adalah proses saya pembelajaran ngomong. Saya nggak peduli yang nonton berapa, ada yang nonton, ada yang nggak, dicela pun yes, saya dicela di situ karena gaya ngomong saya yang kacau balau. Sampai satu titik saya bisa ngajar, saya bisa membawakan seminar, ternyata bisa ada titik balik yang cedas gitu. Dan apakah S2 saya selesai? No. Setelah saya dapat ilmunya, saya sampai titik saya tinggal bikin tesis dan sampai saat ini saya lepaskan. Karena tujuan saya bukan ijazah sebenarnya, bagaimana mau berbicara. Nah teman-teman, kuncinya satu, kalau mau bicara, kalau yang saya alami sendiri adalah praktek aja terus, akan ketemu gaya kita sendiri. Dan pede aja, apa yang kita lepaskan aja. Satu lagi, hukum repetition unlimited. Saat ini juga kemarin saya ngobrol sama coachnya Bumi tentang masalah sepak bola. Permainan sepak bola, salah satunya adalah repetition. Jadi kalau kita menendang sebanyak-banyak bola tiap hari, maka kita akan jago nendang bola. Begitupun berbicara. Setiap hari kita bikin konten, bikin video tanpa batas, insya Allah. Yakinlah, nggak ada yang gepui kita, nggak ada yang gepui kita ngomong
apakah ada orang mukulin kita? Nggak ada, teman-teman. Nyela, biarin aja. Jadikan celaan motivasi, hinaan motivasi, penyemangat kita. Insya Allah itu, teman. Jadi dari ide konten sampai berlanjut gimana cara ngomong itu, nggak ada kata lain. Lakukan pengulangan tanpa batas, kalau istilah saya, atau repetition unlimited. Sering-seringlah bikin konten. Kalau orang-orang bikin konten 3, 10, 12, 15, 50. Makanya kenapa saya kok bikin sampai 50 konten, salah satunya trik saya untuk membiasakan kalau kita ngomongin masalah sebenarnya kayak gini nih. Encen K8 saver pop up nih. Kalau saya udah ngomongin ini sampai 53 kali, 50 kali, minimal udah tertanam di sini bikin konten itu udah enggak 10, 20 mungkin ya bisa. Tapi kalau kita udah ratusan, ribuan kali ngomong ini sampai muntah-muntah ibaratnya, tentunya kita ngomongin ini udah di luar kepala. Betul? Dan pada saat di luar kepala, yang tadi grogi, yang tadi nggak punya nyali, akan keluar dengan sendirinya, teman-teman. Apalagi kalau kita sering baca buku, membaca lah gitu ya, itu akan banyak kosakata ada yang teringat di kita. Nah, cenderungnya saya dulu sangat senang banget baca-baca buku karena minder, karena nggak pede, akhirnya pelarian saya membaca buku, dan ternyata itu membuat banyak hal-hal yang kadang-kadang muncul sendiri saat ngomong ini, tiba-tiba terlintas dan ceplos ya gitu, bisa keluar. Oke, teman-teman, itu cerita kali ini. Saya bercerita ini sebenarnya menyemangati diri saya untuk terus praktek, dan kali ini tadi saya coba lihat-lihat senior-senior TikTok yang sudah berhasil gitu. Yang ngomongnya apa sih? Nah, saya coba ambil beberapa hikmahnya juga. Saya belajar dan coba saya terapkan di konten saya. Salah satu konten yang tak terapin, salah satunya di sini, teman-teman. Silakan dipantau akun saya yang satu, Toko Cihui, yang mencoba menjual elektronik. Saya coba terapkan tadi ada beberapa perubahan sedikit di situ yang biasanya cuma saya agak ngawur dengan gaya sendiri, saya coba tambahkan di situ. Siapa tahu ada closingan, karena kemarin ada closingan satu di sini ya, di Encen Mini 6. Nah, moga-moga ini pecah telur. Sudah sekian lama nggak pecah telur, nggak closing, maksudnya sebelumnya pernah closing, cuman saya lagi fokusnya di fokus akun utama, dan kemarin juga saya ngeri-ngeri dengan follower, akhirnya hari ini saya coba upkan lagi pelan-pelan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman TikTok. Sukses untuk kita semua.